Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Asparwati, NIM 1817051268 dari kelompok 1 sebagai penyaji pertama. Di sini, saya dan teman-teman kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Akuntansi suatu tinjauan umum. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu 1. Hal-hal yang perlu diketahui terkait informasi. Kedua, kebutuhan informasi dan proses bisnis. Ketiga, sistem informasi akuntansi. Keempat, bagaimana sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai untuk organisasi. Kelima, sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Keenam, peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Baik, yang pertama yaitu hal-hal yang perlu diketahui terkait informasi. Dalam membuat suatu keputusan, diperlukan informasi yang akurat, agar keputusan yang dihasilkan tidak merugikan di kemudian hari. Namun, sebelum terciptanya suatu informasi, terlebih dahulu dilakukan proses untuk menghasilkan informasi tersebut. Dalam proses tersebut, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sistem, yaitu seperangkat atau lebih komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, konflik tujuan. Terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lain atau dengan sistem secara keseluruhan. Ketiga, kongruensi tujuan. Terjadi ketika subsistem mencapai tujuannya saat berkontribusi pada tujuan keseluruhan organisasi. Keempat, data adalah fakta yang dikumpulkan, direkam, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Kelima, informasi adalah data yang telah disusun dan diproses untuk memberikan makna dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Keenam, kelebihan informasi terjadi ketika batasan informasi tersebut terlewati, mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Ketujuh, teknologi informasi merupakan alat yang membantu pengambilan keputusan, menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Dan yang kedelapan yaitu nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi dikurangi biaya produksinya. Ada 7 karakteristik yang menjadikan informasi berguna dan bermakna, di antaranya 1. Relevan, yaitu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, memastikan atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Kedua, mudah dapat dipercaya, bebas dari kesalahan atau prasangka. Ketiga, lengkap atau menyeluruh, tidak menghilangkan aspek penting dari peristiwa atau kegiatan yang ditimbulkannya. Keempat, tepat waktu. Disediakan waktu bagi para pengambil keputusan untuk membuat keputusan. Kelima, mudah dipahami. Disajikan dalam format yang berguna dan dapat dipahami. Keenam, dapat dibuktikan. 2 orang yang independen dan berpengetahuan menghasilkan informasi yang sama. Ketujuh, dapat diakses. Tersedia bagi pengguna ketika mereka membutuhkannya dan dalam format yang dapat mereka gunakan. Kedua, kebutuhan informasi dan proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan dan tugas yang terkoordinasi dan terstruktur yang dilakukan oleh seseorang, komputer, atau mesin sebuah komputer yang membantu mencapai tujuan organisasi tertentu. Untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus memutuskan keputusan apa yang perlu mereka buat, informasi apa yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan, dan bagaimana mengumpulkan dan memproses data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Pengumpulan dan pemrosesan data ini seringkali berkaitan dengan proses bisnis dasar dalam suatu organisasi.
Proses bisnis dan siklus transaksi. Banyak kegiatan bisnis adalah pasangan peristiwa yang terlibat dalam pertukaran untuk mendapatkan hadiah. Sebagian besar organisasi terlibat dalam sejumlah kecil pertukaran. Bisa dilakukan, namun setiap jenis pertukaran terjadi berkali-kali. Pertukaran ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 proses bisnis atau siklus transaksi utama. Siklus pembiayaan, yaitu di mana perusahaan menjual saham kepada investor dan meminjam uang, dan di mana investor dibayar dengan dividen dan bunga dibayarkan atau dipinjamkan tersebut. Siklus produksi atau siklus konversi, di mana bahan mentah diubah menjadi bahan jadi. Siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan mentah untuk digunakan dalam memproduksi produk sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar tunai di masa depan. Daur penggajian sumber daya manusia, tempat para karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan dihentikan. Siklus pendapatan, yaitu menjual barang dan jasa secara tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh penyaji kedua, yaitu Ade Dwi Anggi Damayanti. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilo Ade Dwi Anggi Damayanti dengan NIM 1173. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Asparwati, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System merupakan kecerdasan alat penyedia informasi dari bahasa tersebut. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Terdapat 6 komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data yang mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan seperangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Adapun 6 komponen tersebut memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi ketiga fungsi bisnis penting, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personel. Dan yang terakhir, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sistem informasi akuntansi dapat menambahkan nilai untuk organisasi. Nah, sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik yaitu dapat menambah nilai organisasi dengan yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Yang kedua, meningkatkan efisien. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan struktur pengendalian internal. Dan yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi juga dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara, yaitu
Yang pertama, dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Yang ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagangan atau untuk mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariswardani. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ariswardani dengan NIM 1257 akan melanjutkan presentasi selanjutnya dengan judul Sistem Informasi Akuntansi dan Strategi Perusahaan. Sebagai organisasi yang memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga sangat penting dalam mengidentifikasikan peningkatan sistem informasi akuntansi yang dapat memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Dalam membuat suatu keputusan, dibutuhkan pemahaman dari strategi bisnis secara keseluruhan. Teknologi dapat mempengaruhi strategi bisnis, seperti contohnya teknologi internet dapat mempengaruhi strategi dan posisi strategi dalam perusahaan. Keunggulan dari teknologi dapat mempengaruhi strategi perusahaan dan memberikan ke perusahaan untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif. Contohnya yaitu analisis prediktif atau predictive analysis yang menggunakan gudang data dan algoritma secara kompleks dalam prediksi kejadian yang terjadi di masa depan berdasarkan portabilitas dan tren. Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam sebuah organisasi di mana dapat membantu mengadopsi dan mengelola posisi secara strategis. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi dalam rantai nilai. Rantai nilai organisasi merupakan salah satu bagian dari sistem yang lebih besar dari sistem yang disebut dengan rantai pasokan atau supply chain. Suatu aktivitas dapat dikonseptualisasikan pada saat membentuk rantai nilai atau value chain yang terdiri dari 5 aktivitas utama atau primary activities yang secara langsung dapat memberikan nilai kepada pelanggan. Kelima aktivitas utama tersebut yaitu yang pertama adalah logistik inbound, yang terdiri dari menerima, menyiapkan, dan mendistribusikan bahan baku yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam membuat produk atau jasa yang akan dijual. Contohnya yaitu produsen mobil yang dapat menerima, menangani, dan dapat menyimpan kaca, karet, dan baja. Yang kedua adalah operasi, adalah sebuah aktivitas yang dapat mengubah input menjadi produk akhir ataupun jasa yang akan dijual. Contohnya, aktivitas pada jalur perakitan atau mengkonversi bahan baku menjadi mobil jadi atau siap digunakan. Yang ketiga adalah logistik outbound, yaitu sebuah aktivitas yang dapat mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan. Contohnya adalah pengiriman mobil ke dealer. Yang keempat adalah pemasaran dan penjualan, yaitu sebuah aktivitas yang dapat membantu pedagang dalam melakukan pembelian suatu barang atau jasa. Contohnya adalah iklan mobil dalam melakukan pemasaran ataupun penjualan. Yang kelima, ada pelayanan. Adalah sebuah aktivitas yang dapat menyediakan dukungan pelayanan penjualan yang dilakukan oleh pedagang kepada konsumen. Contohnya adalah biaya perbaikan. Aktivitas mendukung atau support activities dapat memungkinkan dilakukannya 5 aktivitas utama tersebut secara efisien dan efektif. Aktivitas pendukung dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama ada infrastruktur perusahaan, yaitu berisikan aktivitas akuntansi, hukum, keuangan, dan administrasi umum yang dapat memungkinkan berfungsinya organisasi sistem informasi akuntansi. Kedua,
Ada sumber daya manusia, yaitu sebuah aktivitas yang dapat meliputi kegiatan merekrut, melatih, mempekerjakan, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Ketiga, ada teknologi. Teknologi merupakan sebuah aktivitas yang dapat membantu meningkatkan produksi barang atau jasa. Dan yang keempat, yang terakhir, ada pembelian, adalah sebuah aktivitas pada pengadaan bahan baku, kelengkapan mesin, dan bangunan yang akan digunakan dalam melaksanakan keseluruhan aktivitas utama tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami silakan pada sesi diskusi. Dan akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.